lagi dengan saya pada mata kuliah Biologi Molekuler. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang aplikasi metode biologi molekuler dalam pengembangan organisme dan pengembangan enzim yang digunakan di industri pangan. Salah satu contoh yang akan kita bahas adalah bagaimana penerapan molekular teknik dalam pengembangan genetically modified organism atau kita kenal dengan GMO. Selain itu, kita akan membahas pula tentang aplikasi molekular teknik dalam mengembangkan enzim, khususnya dalam melakukan rekombinan enzim. Mari akan kita bahas satu persatu. GMO atau Genetically Modified Organism adalah organisme yang telah mengalami perubahan pada urutan materi genetiknya. Perubahan dilakukan dengan cara memasukkan atau mendelete urutan tertentu pada suatu gen dengan tujuan tertentu yang diharapkan. Sebagai contoh, pada tanaman kita bisa melakukan modifikasi pada urutan materi genetik suatu tanaman dengan tujuan meningkatkan ketahanan tanaman tersebut terhadap herbisida atau meningkatkan ketahanan tanaman tersebut terhadap serangan hama seperti serangga. Kita akan bahas lebih lanjut tentang contoh-contoh berikut. Sebelum membuat suatu GMO, kita harus mempersiapkan transgenic construct. Transgenic construct terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah promoter, yaitu tempat dimulainya transkripsi. Yang kedua adalah coding sequence, yang mengandung gen target. Dan yang ketiga adalah terminator, tanda berakhirnya proses transkripsi. Konstruk tadi yang mengandung promoter, gen target, dan terminator kemudian dimasukkan lewat plasmid. TI plasmid bisa diambil dari Agrobacterium tumefaciens. Kemudian, konstruk dimasukkan ke dalam TI plasmid lewat situs retriksi. Setelah itu, rekombinan TI plasmid dimasukkan kembali ke Agrobacterium tumefaciens dan Agrobacterium tumefaciens kemudian menginfeksi sel tanaman. Gen yang dibawa oleh TI plasmid tadi akan masuk ke dalam genom dari sel tanaman. Sehingga tanaman pada akhirnya akan memiliki sifat baru yang dibawa atau dikode oleh gen yang kita masukkan lewat TI plasmid. Pada tabel 1 tersaji contoh-contoh promotor, coding sequence, dan terminator yang umumnya digunakan dalam pembuatan genetically modified organism. Salah satu contoh GMO adalah BT corn. BT corn adalah jagung yang mengandung natural insektisida dari Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis menghasilkan cry protein yang bersifat tidak toksik bagi manusia, namun sangat toksik bagi serangga corn borer. Nah, penggunaan BT corn ini berpotensi untuk mengurangi penggunaan pestisida pada lahan pertanian. Seperti pada gambar berikut, BT toxin atau cry protein yang dihasilkan oleh Bacillus thuringiensis dikenali oleh spesifik reseptor yang ada pada saluran pencernaan corn borer. Sementara manusia tidak memiliki reseptor khusus untuk BT toxin tersebut. Berikut ini adalah siklus kehidupan corn borer, mulai dari telur, larva generasi 1, larva generasi 2, instar larva, dan serangga dewasa. Target dari BT toxin ini adalah pada larva generasi pertama dan generasi kedua seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Contoh GMO lainnya adalah Roundup Ready soybean. Roundup Ready soybean adalah kedelai yang tahan terhadap keberadaan glifosat. Glifosat sendiri adalah senyawa utama yang ada pada herbisida dan merupakan komponen utama penyusun dari Roundup herbisida yang dapat membunuh semua tanaman dengan cara menghambat sintesis enzim utama yaitu EPSP sintetase pada jalur metabolisme asam amino. Kedelai Roundup Ready soybean ini adalah kedelai yang memiliki gen EPSP sintetase yang resisten terhadap keberadaan glifosat, sehingga kedelai ini bisa tumbuh walaupun diberi herbisida. Pada tanaman yang sensitif terhadap keberadaan glifosat, maka
enzim EPSP sintetase tidak dapat bekerja, sehingga pembentukan senyawa 3-enol pirofil sikimik asid 5-fosfat atau kita kenal dengan EPSP dari sikimik asid dan fosfoenol pirufat tidak dapat terjadi. Padahal senyawa EPSP ini merupakan senyawa kunci dalam pembentukan aromatic amino acid. Dengan demikian, maka tanaman tidak dapat tumbuh. Sementara pada tanaman Roundup Ready soybean, keberadaan enzim EPSP sintetase dari tanaman digantikan dengan bakterial EPSP sintetase yang tahan terhadap keberadaan glifosat. Sehingga walaupun adanya glifosat atau adanya herbisida di lingkungan, tanaman ini tetap bisa tumbuh menghasilkan EPSP dari sikimik asid dan fosfoenol pirufat, dan senyawa aromatis bisa tetap dihasilkan, sehingga tanaman ini bisa tahan terhadap keberadaan herbisida. Gambar berikut mengilustrasikan lahan pertanian yang membedakan antara tanaman transgenik yaitu Roundup Ready soybean dengan tanaman non-transgenik atau kedelai biasa setelah pemberian herbisida, di mana tanaman non-transgenik tidak dapat tumbuh, sementara tanaman yang transgenik tetap dapat survive walaupun ada herbisida. Enzim adalah biokatalis yang dihasilkan oleh suatu organisme untuk mempercepat terjadinya reaksi biokimia. Pada saat ini, kebutuhan enzim semakin besar di industri pangan modern karena enzim memberikan fasilitas untuk melakukan reaksi secara spesifik dan dilakukan pada reaksi yang mild, artinya pada pH yang tidak terlalu ekstrim dan pada suhu yang lebih rendah. Oleh karena itu, kebutuhan akan enzim semakin besar di industri pangan. Gambar berikut menunjukkan overview aplikasi enzim pada bidang industri pangan. Enzim banyak diaplikasikan mulai ke industri berbasis dairy product, jus buah-buahan, produk serealia seperti industri bakery, industri brewing product, industri bahan tambahan pangan, industri produk-produk berbasis protein seperti soy sauce maupun fish sauce, dan banyak industri lainnya. Gambar berikut mengilustrasikan bagaimana kita bisa mempersiapkan proses menghasilkan rekombinan enzim, mulai dari tahap cloning dan tahap ekspresi. Yang pertama, kita harus memilih organisme yang menghasilkan enzim target kita. Pada gambar ini, misalnya digunakan dari jamur. Jamur ditumbuhkan, kemudian kita mengambil bagian dari jamur untuk menghasilkan enzim. mRNA yang dihasilkan, kemudian kita ambil, kita isolasi untuk menghasilkan cDNA. Mengapa mRNA-nya? Karena pada kasus jamur adalah organisme yang eukariotik. Artinya pada gen targetnya ada kandungan sekuen intron yang tidak mengkode pembentukan protein. Oleh karena itu yang diambil adalah mRNA-nya. Setelah mendapat mRNA, barulah kita mencetak cDNA atau komplementari DNA dengan menggunakan enzim reverse transkriptase. Setelah mendapatkan cDNA dari gen target kita akan masukkan ke dalam vektor ekspresi. DNA rekombinan atau plasmid rekombinan yang mengandung gen target ini kemudian kita bisa transformasikan kepada host untuk ekspresi, bisa berupa yeast atau kita bisa menggunakan E. coli. Kemudian kita bisa melakukan screening sel-sel yang menghasilkan enzim target kita melalui metode high throughput screening. Nah, dengan demikian kita bisa menghasilkan suatu enzim rekombinan dari host yang sudah mengkode gen dari organisme asing. Selain itu,
Metode biologi molekuler juga dapat diterapkan pada proses enzyme engineering pada industri pangan. Ada skema besar proses rekayasa enzim. Yang pertama adalah dengan directed evolution, yang kedua dengan rational design. Pada sistem directed evolution, kita dapat melakukan melalui proses random mutagenesis ataupun dengan DNA shuffling dengan tujuan menghasilkan library dengan diversitas gen yang beragam. Setelah itu, kita lakukan ekspresi dan melakukan screening lewat metode high throughput screening untuk mendapatkan karakteristik spesifik yang diharapkan. Sedangkan pada proses rational design, kita perlu mengetahui karakteristik khusus dari enzim yang diharapkan. Setelah itu, kita bisa melakukan site-directed mutagenesis. Dilakukan ekspresi, dan pada akhirnya kita lakukan purifikasi. Kemudian dilakukan pengujian untuk mengecek fungsionalitas dari enzim tersebut. Proses ini dapat dilakukan berulang atau dikombinasikan satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan enzim dengan karakteristik yang kita harapkan. Keuntungan dari rational design adalah teknik yang sangat mudah karena pengetahuan tentang teknis dilakukannya site-directed mutagenesis melalui teknik PCR sudah diketahui orang. Selain itu, teknik ini tidak mahal. Namun, kelemahan dari rational design adalah struktur detail dari protein target harus diketahui. Namun, terkadang itu sulit didapat. Selain itu, perubahan akibat adanya rekayasa terkadang sulit untuk diprediksi. Pada gambar berikut mengilustrasikan bagaimana dilakukannya site-directed mutagenesis dengan proses restriksi atau pemotongan sebagian dari sekuen DNA. Awalnya, kita harus mengetahui adanya restriction site, tempat di mana sekuen DNA bisa dikenali oleh enzim restriksi. Kemudian DNA dipotong dengan menggunakan enzim restriksi dan dapat langsung diligasi atau kemudian bisa dipotong lebih lanjut menggunakan exonuklease digestion. Kemudian untai DNA digabung kembali dengan menggunakan enzim ligase. Nah, pada skema ini berarti ada sekuen DNA yang sudah mengalami delesi. Nah, setelah itu, fragmen DNA yang sudah mengalami modifikasi dengan dilakukan delesi dapat dimasukkan dalam suatu vektor tertentu untuk diekspresikan lebih lanjut. Salah satu contoh skema site-directed mutagenesis yang lain adalah menggunakan PCR. Pada kasus ini, teknik PCR digunakan untuk menggabungkan kedua fragmen DNA yang kita sebut dengan fragmen 1 dengan fragmen 2. Masing-masing fragmen awalnya diamplifikasi menggunakan primer yang salah satu primernya adalah degenerated primer. Apa itu degenerated primer? Degenerated primer adalah primer yang tidak sepenuhnya komplement dengan template-nya. Ada bagian yang tidak komplement. Kalau kita lihat pada gambar ini, primer B dengan primer C itu tidak komplement sepenuhnya pada template. Fragmen 1 diamplifikasi menggunakan reaksi PCR pertama dengan menggunakan primer A dengan primer B menghasilkan fragmen 1. Fragmen DNA yang kedua diamplifikasi dengan reaksi PCR kedua menggunakan primer C dengan primer D menghasilkan fragmen 2. Fragmen DNA 1 dengan fragmen DNA 2 kemudian didenaturasi sehingga kedua untainya saling lepas. Nah,
Karena bagian dari primer B dengan primer C dirancang untuk saling berkomplement, maka bagian dari untai fragmen 1 DNA yang mengandung primer B bisa berikatan dengan fragmen kedua dari fragmen DNA yang mengandung sekuen primer C. Setelah itu, dapat dilakukan ekstensi atau perpanjangan untai DNA menggunakan DNA polimerase, menggunakan primer A dan primer D. Sehingga pada akhirnya kita mendapatkan satu fragmen DNA utuh yang mengandung bagian dari fragmen DNA 1 dan fragmen DNA 2. Nah, pada teknik ini kita melakukan site-directed mutagenesis dengan menggabungkan dua untai DNA. Teknik kedua adalah dengan directed evolution. Pada directed evolution dilakukan mutasi secara random, sehingga keuntungannya kita tidak memerlukan struktur yang jelas atau pengetahuan yang lengkap akan protein tersebut. Sehingga kita tidak perlu memprediksi dari awal efek dari mutasi yang akan dilakukan. Kelemahan dari directed evolution adalah hasil yang didapatkan seringkali tidak sesuai prediksi. Kemudian memerlukan jumlah protein yang cukup banyak sehingga dapat dilakukan analisis atau assay untuk menguji masing-masing hasil rekayasa yang dihasilkan. Pada gambar berikut mengilustrasikan bagaimana dilakukannya directed evolution dengan dua cara utama, yaitu dengan cara non-rekombinatif dan dengan cara kedua adalah rekombinatif. Pada cara non-rekombinatif dapat dilakukan misalnya dengan teknik error-prone PCR, di mana reaksi PCR dilakukan secara tidak spesifik dengan disengaja, sehingga ada beberapa titik yang mengalami mutasi. Sementara dengan teknik rekombinatif dapat dilakukan melalui proses hibrid atau menggabungkan untai DNA yang memiliki kekerabatan yang dekat dengan teknik DNA shuffling. Gambar berikut mengilustrasikan salah satu contoh dilakukannya random mutagenesis dengan DNA shuffling. Awalnya, kumpulan gen yang saling memiliki kekerabatan dekat difragmentasi menggunakan DNA sesatu. Fragmentasi ini menghasilkan DNA yang panjangnya beragam antara 10 sampai 50 base pair. Proses random fragmentation ini kemudian dilanjutkan dengan penggabungan kembali untai DNA yang terfermentasi dengan teknik PCR tanpa menggunakan primer. Karena fragmen-fragmen DNA tadi memiliki kekerabatan yang dekat, maka ada bagian fragmen yang saling berkomplement satu dengan yang lainnya. Karena itu, reaksi PCR dapat dilakukan tanpa menggunakan primer. Bagian untai yang saling berkomplement satu dengan yang lainnya kemudian akan mengalami elongasi ketika reaksi PCR dijalankan. Hasil dari amplifikasi kemudian diseleksi lebih lanjut. Hal itu merupakan hasil dari proses DNA shuffling. Melalui teknik rekayasa protein, kita bisa mengubah karakteristik suatu enzim menjadi lebih baik. Misalnya, dapat meningkatkan ketahanan pada kondisi alkali, meningkatkan spesifitasnya, dan meningkatkan kemampuannya bertahan pada suhu tinggi atau meningkatkan termostabilitasnya. Nah, kita sudah mempelajari bagaimana metode biologi molekuler digunakan dalam mengembangkan genetically modified organism dan mengembangkan rekombinan enzim. Semoga kuliah hari ini bermanfaat. Sampai jumpa pada kesempatan mendatang.